Orang lagi haji kemarin teriak, labbaik Allahumma labbaik, ya kan begitu ya. Allah panggil, ayo datang ibadah haji. Labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah, saya datang. Sekarang orang-orang Palestina teriak, ayo yang mau nolong siapa nih? Belah sono mau nolongin enggak? Yang belah sono mau bantuin saya enggak? Enggak ada tuh yang labbaik. Iya siap, saya datang, saya tolong. Kemana? 2 miliar dibiarin terus nih tiap hari nih, sampai kapan? Diam aja kita begini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-muhtaramin, para hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Ada sahabat saya juga, Habib Abu Bakar Al-Haddad hafizahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan pada sehat semua ini ya. Udah pada nyate kali kemarin. Hati-hati kolesterol. Kudu dibarengin sama olahraga. Biar pada sehat afiat. Sebab kesehatan mahal harganya. Kita kalau sakit ngapain aja gak enak. Punya duit juga paling dipakai buat berobat aja. Jadi jaga kesehatan, niatin supaya kita punya ibadah jadi lebih nyaman lagi. Begitu ya. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Jadi Allah suruh kita tolong-menolong nih. Ada kebaikan, ada kebaktian yang bisa kita kerjakan kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara kita, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Waktu Rasulullah nikahin putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keesokan harinya Nabi tanya sama Sayyidina Ali, kaifa wajadta binati Fatimah? Bagaimana engkau mendapati putriku Fatimah yang sekarang udah menjadi istrimu? Bagaimana? Jawaban beliau, putrimu Fatimah, wahai Rasulullah, istriku ini adalah sebaik-baiknya kawan dalam ketakwaan kepada Allah. Sebaik-baiknya partner untuk terus-menerus dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita harus saling bantu-membantu dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dan jangan kita saling bantu-membantu dalam al-ithim, dosa, dan al-udwan. Ada teman mau pergi ke tempat maksiat. Bantuin gue dong, gue gak punya motor nih. Mau kemana? Anterin ke tempat maksiat. Ya udah deh, sebagai teman yang baik saya anterin. Jangan begitu. Itu bukan ciri teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kalau teman kita salah dan mengajak selalu kepada kebaikan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ulama namanya Ahmad ibn Harb. Namanya ditulis juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Dia pernah bilang begini, saya nih nyembah Allah udah 50 tahun. Tapi saya gak merasakan kenikmatan. Sholat cuman sekedar gugurin kewajiban doang. Puasa Ramadan ya karena wajib aja. Baca Quran juga gak merasakan kenikmatan. Zikir sekedar lisan aja. Hati dan pikiran tidak merasakan kenikmatan dalam menjalankannya. Saya 50 tahun nyembah Allah gak dapetin itu. Dan pada akhirnya saya berhasil. Setelah saya melakukan 3 hal. Yang pertama, taraktu ridhan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqina hatta wajadtu suhbatas salihin. Yang ketiga, kata beliau, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Dari sinilah kemudian Ahmad bin Harb ini merasakan kenikmatan ibadah. Yang pertama adalah saya meninggalkan mengejar-ngejar keridhaan manusia, sehingga mulai saat itu saya berani berbicara yang hak. Orang kalau misalnya bawahan sama atasan ngomong biar salah juga dia bakal iya-iyain aja. Karena dia mencari ridhonya itu atasan dia. Sehingga dia tidak berani berbicara yang hak. Sehingga dia takut ntar saya dikeluarin lagi. Membuat dia menjadi dalam penjara selalu dalam kesehariannya. Tapi ketika kita meninggalkan mengejar-ngejar keridhaan manusia, maka kita akan bisa bicara yang hak. Tentu tetap dengan akhlak yang baik. Bukan berarti ngomong hak terus kasar, ya. Ngomong hak terus seenaknya. Enggak, Nabi ngomongnya hak, tapi Nabi caranya lembut. Nabi ngomongnya hak, tapi Nabi caranya penuh dengan kata-kata yang indah. Sehingga yang diajak bicara pun mau dengar omongan Nabi. Jangan jauh-jauh laki sama bini, misalnya sekarang salah paham, lakinya kasar, bininya kagak mau dengerin, bininya kagak bakal menjadi sadar. Tapi ketika diomongin dengan cara yang baik, sayangku jangan begini, ini salah ya, jangan diulangin lagi. Enak gak Bu kalau begitu Bu? Enak ya Bu? Mau gak ngaku salah kalau misalnya ditegurnya caranya begitu? Mau. Tapi kalau dicaci maki, dihina, wah pasti yang ada keributan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sekali lagi kita melihat bahwa kita harus mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya manusia ini gak bakal kita dapetin. Saya ngejar-ngejar ridhonya Habib Abu Bakar, tapi belum tentu yang lain jadi senang sama saya. Gak akan bisa. Jangan kita, Nabi Muhammad aja masih ada yang gak senang sama beliau. Masih ada yang salah faham, padahal gak ada salahnya Nabi. Nah, sehingga itu langkah yang pertama. Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin. Saya mulai meninggalkan berteman sama orang-orang fasik. Hatta wajadtu suhbatas salihin, dan saya mulai mengejar lebih banyak lagi berteman dengan orang-orang yang soleh. Kan kita sering dengar ya, kalau orang duduk sama tukang minyak wangi ikutan wangi, begitu ya. Orang duduk sama tukang maksiat bisa ke bawah, bisa ke bawah. Orang duduk dekat Habib Abu Bakar kemarin lagi bagi-bagiin daging, dapat kebagian dagingnya. Tapi yang jauh kagak kebagian, kudu deket-deket. Iya, alhamdulillah saya juga dikirimin kemarin ke rumah, masya Allah, makasih banyak. Jadi Islam dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya tergantung temannya.
Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap kalian perhatiin temannya itu siapa aja, perhatiin. Karena itu akan berpengaruh terhadap agama kita. Orang kagak demen sholat, males banget sholat. Berteman sekelilingnya semuanya orang sholat. Asal azan pada ke sono masjid, dia bakal lama-lama bakal ke bawah tuh. Ah, gue ngapain sendirian di sini? Udah ikut dah ke masjid. Begitu. Jadi kita harus melihat teman yang baik. Kalau ada teman nggak baik gimana? Tinggalin. Kalau bisa nasehatin dulu. Kalau bisa kita yang pengaruhin dia biar jadi baik. Kalau nggak berhasil, daripada kita yang ke bawah, mendingan kita menjauh. Dan yang ketiga, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Saya mencoba untuk meninggalkan, mengejar-ngejar kenikmatan dunia sehingga bisa mulai merasakan kenikmatan akhirat. Ada orang tanya gini, Pak, saya udah beriman, udah ibadah, ya bagaimana nih, kok hidup saya begini-begini aja, rezeki saya seret-seret aja nih, nggak lancar-lancar, gimana dong? Berarti buat apa saya beriman? Buat apa saya ibadah? Bagaimana kondisi seorang muslim seharusnya itu ketika di dunia kok begini-begini aja? Kemudian digambarkan bahwa kehidupan manusia itu ada 3 fase, Pak. Ada fase janin, ada fase hidup di dunia, fase hidup di akhirat. Ya Pak ya? Benar gak? Di janin kita udah diciptain waktu sebelum lahir, dilahirin sama ibu kita udah diciptain tangan apa belum? Hah? Sebelum dilahirin nih, ada gak? Tangan kita ada? Kaki ada gak? Pertanyaannya, menurut bapak ibu, fungsinya tangan buat bayi di dalam janin itu apa? Ada gak? Fungsinya kaki tuh bayi di dalam janin itu apa? Di dalam janin kagak ada fungsinya. Tapi Allah persiapkan tangan dan kaki dari mulai di janin bukan untuk kehidupan di dalam rahim ibunya, tapi untuk kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan dunia. Tangannya berguna, kakinya berguna, bisa bawa jalan. Begitu pula Allah ciptakan iman di hati-hati kita ini bukan untuk dapat di dunia, entar. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan buat mereka, orang-orang yang udah sabar di dunia, dapat ujian, hidup sederhana, tenang, kata Allah. Itu iman yang ada di hatimu, balasannya emang bukan di dunia, ntar di akhirat, jannatan wa harira. Dapat sorga, dapat pakaian yang begitu indah, bertemu, saling bertegur sapa sama ahli surga. Wah, nikmat luar biasa. Jadi adanya tangan bayi sedangkan dia masih dalam rahim ibunya bukan untuk di situ diambil manfaat tangannya, tapi untuk kehidupan dunianya Allah disiapin. Begitu pula keimanan kita sebagai seorang muslim, ibadah yang kita kerjakan entar balasannya emang bukan di dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia tempatnya beramal, bukan tempatnya balasan. Tapi boleh nggak kita doa minta rezeki? Boleh. Itu bonus, Pak. Ya Allah, berikan rezeki yang berkah, yang melimpah. Bonus. Bukan balasan itu. Balasannya entar di akhirat. Maka dari itu kita harus fokus dalam kehidupan dunia ini, beramal, beramal, beramal. Kondisi apapun kita terus dalam keadaan bersyukur dan beramal, sehingga itu menjadi bekal yang cukup untuk kita menghadap kepada Allah. Hidup di dunia antara dua. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang giliran lagi dibanyakin rezeki, Allah lagi sayang sama saya nih.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Giliran lagi agak diberikan ujian sama Allah, Allah lagi gedek sama saya. Allah lagi benci romannya sama saya. Langsung Allah jawab, kalla. Sekali-kali tidak. Saya enggak menghinakan kamu, saya enggak benci sama kamu. Kalla, tidak. Artinya hidup ini mau kita lagi melimpah rezekinya atau lagi rada seret, itu dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang banyak duit, kira-kira masih ingat nggak sama ibadah? Kira-kira masih mau nggak nolongin orang? Kira-kira ke masjidnya masih rajin apa enggak? Kira-kira bisa nggak dia tidak meremehkan orang lain yang secara ekonomi di bawah dia? Ujian. Begitu pula yang rezekinya rada seret. Ujian, masih mau nggak bersyukur sama Allah? Masih mau nggak dia perbanyak amal ibadahnya? Sehingga memang sekali lagi dunia ini tempatnya amal. Ingat, bukan di dunia balasan iman kita, ntar di akhirat. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi jangan kita menuntut balasan, jangan terburu-buru menuntut balasan iman kita. Tenang aja, Allah lihat kok, Allah tahu, Allah catat, nggak hilang nggak. Bangun subuh begini orang lain masih pada tidur, kan bangun subuh begini padahal tidur enak banget. Kata Allah, tenang, ntar dibalas di akhirat. Yang sabar, yang tabah, yang istiqomah jalaninnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang sekarang terjadi untuk saudara-saudara kita juga ada di Palestina. Mereka sabar, dapat ujian yang kagak ringan. Tiap hari serangan, tiap hari bombardir. Ada 2 juta jumlah saudara kita di Gaza. Sedangkan jumlah umat Islam ada 2 miliar. Yang 2 juta teriak-teriak, saudara-saudara saya, kita kan banyak nih, yuk kita lawan tuh Zionis Israel, tibang 7 juta doang jumlahnya. Kita 2 miliar lebih. Ayo, yuk kita bersama-sama. Ayo kita berjabat tangan. Ayo kita rapihkan barisan yang kata Al-Quran, kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang kokoh begitu. Ternyata Pak, udah hampir 2 tahun, yang 2 miliar kemana nih? Tiap hari masih diserang tuh. Yang 2 miliar kemana, ngapain? Nggak bisa berhentiin 7 juta orang. 2 miliar umat Islam. Satu Allah, satu Nabi, satu kiblat, satu kitab suci. Ternyata belum mampu. Dengan jumlah yang banyak ini, belum mampu menahan gempuran atau menghindari saudara-saudara yang ada di Palestina untuk terbebas dari serangan demi serangan yang senantiasa dilancarkan oleh orang-orang Israel. Kemana? 2 miliar. 2 miliar banding 7 juta berapa banding berapa tuh? Hah? 7 juta kali berapa biar jadi 2 miliar? 7 juta kali 100 aja baru 700 juta. Berarti kurang lebih 300 banding 1 orang. 300 lawan 1. Kita 5 orang lawan 1 orang. Pede nggak? Pede banget. Perang Badar dulu. Perang Badar jumlah umat Islam berapa? Cuma 300 sekian. Musuh 1000 lebih. Pede. Padahal jumlahnya sedikit. Kita jumlahnya lebih banyak, 5 banding 1 aja. Wah, pede banget. Ini 300 Muslim berbanding 1 penjajah Zionis Israel. Kemana? Dibiarin terus nih tiap hari nih. Sampai kapan? Diam aja kita begini terus. Mau ngapain terus?
Ntar ditanya sama Allah. Padahal Nabi udah bilang, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun. Ya, permisalan kaum muslimin ini seperti satu jasad yang kalau anggota tubuh sakit, kudunya yang lain merasakan juga. Gigi kita sakit, mata ikutan nggak bisa tidur, padahal mata kita sehat. Saudara kita di sono lagi sakit, harusnya kita merasakannya. Pertanyaannya sekarang, kita merasakan nggak nih? Kita merasakan nggak? Ada saudara kita di sono, anaknya masih pada bayi, habis dibom, ditembak, dirudal. Jadi minimal kita harus punya tuh perasaan sehingga ada, karena ntar bakal ditanya sama Allah di akhirat. Umat Islam tuh yang di Jatiwarna, di Keranggan, yang ada di Bekasi, tempo hari waktu hidup di dunia romannya enak tuh, tidur bisa, makan ada aja. Terus yang lebih kenapa nggak dibantuin dikirim buat bantuan ke Palestina? Kan di sono makan susah, minum susah. Kok di sini diem aja pada ya? Nggak mau bantuin apa? Mau ngomong apa kita? Untungnya nih Pak, untungnya dari 2 miliar masih ada yang mau bantuin. Ada nggak yang bantuin Palestina? Kalau kita ya lumayan dah, bisa kirim makanan, bisa kirim obat-obatan, bisa kirim doa. Ya udah cakep itu lumayan. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi. Mereka bukan cuma ngirim makanan, minuman, obat-obatan. Mereka siap mengorbankan nyawa. Mereka nggak rela saudara-saudaranya dibantai tiap hari. Orang lagi haji kemarin teriak, labbaik Allahumma labbaik, ya kan begitu ya. Allah panggil, ayo datang ibadah haji. Labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah saya datang. Sekarang orang-orang Palestina teriak, ayo yang mau nolong siapa nih? Belah sono mau nolongin nggak? Yang belah sono mau bantuin saya nggak? Nggak ada tuh yang labbaik. Iya siap, saya datang, saya tolong. Kecuali ada yang sebagian kecil. Ya, sampai kemarin di Yaman pada mau ibadah haji, naik pesawat, gara-gara bantuin Palestina mulu, akhirnya pesawatnya dirudal sama Israel. Lihat di berita, jamaah haji mau terbang, pesawatnya dirudal. Konsekuensi dari perjuangan. Mereka sabar hidup dengan sederhana, berbagi, kayak orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu yang ada di Madinah waktu Nabi datang bersama para sahabatnya dari Mekah, orang-orang Ansor itu dipuji sama Allah di Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela berkorban, mengutamakan saudaranya. Nggak apa-apa, ayo muhajirin tidur di rumah saya, ayo nih makanan bagi-bagi. Udah anak-anak makan sekedarnya aja ya, kita lagi kedatangan saudara kita nih, makan sekedarnya. Hari ini saya nggak punya uang lebih, ada sekian, kita bagi-bagi ini. Mereka berkorban demi saudaranya, dipuji sama Allah di Al-Quran. Nah sekarang juga ada orang-orang yang model begitu. Tapi kebanyakan, mayoritas belum sampai derajat itu. Dan kabar ini pernah dikabarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kata Nabi, entar suatu hari bakal datang satu zaman umat Islam udah kayak hidangan, diserbu dari mana-mana. Para sahabat kemudian tanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa gara-garanya kita jumlahnya sedikit kali ya sampai kita diserang begitu wahai Rasulullah? Enggak. Kata siapa sedikit? Nabi bilang, bal antum yauma idzin katsir. Kelak nanti hari itu jumlah kalian umat Islam banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Tapi banyaknya kalian, Nabi bilang, bagaikan puih di lautan. Bagaikan puih di lautan, nggak ada yang menghiraukan.
Nah, kita pertanyaannya, mau jadi yang banyak, yang kayak puih di lautan, apa mau jadi yang sedikit, yang kayak orang-orang Ansor, yang mau berbagi sedikit kenikmatan kita, yang mau terus memikirkan nasib saudara-saudara kita? Mau pilih jadi yang mana nih? Jadi yang buih atau menjadi orang yang disebut sebagai al-mujahidin? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, baik dengan jiwa kita atau dengan sebagian harta kita. Saya nggak punya duit, bagaimana dong? Nggak apa-apa, nggak punya duit, nggak harus bantu duit. Minimal jangan tinggalin doa. Sekarang orang doa aja udah susah, udah jarang doain saudara-saudaranya di Palestina. Udah berkurang. Yang namanya boykot nih udah berkurang jauh. Orang udah mulai makan lagi di McDonald. Orang mulai beli lagi tuh Fanta, Coca-Cola, beli brand-brand yang udah jelas duitnya buat beli senjata Israel ngelawan Palestina. Nggak apa-apa dah. Habis enak bagaimana dong? Ya, kok nggak apa-apa? Gimana sih nggak apa-apa? Kalau yang diserang anak kamu terus kamu bilang nggak apa-apa. Giliran anak orang saudara kamu bilang nggak apa-apa. Kan aneh nih cara berpikirnya. Padahal masih banyak pilihan makanan yang enak. Emang cuman McDonald doang yang enak, ayam? Hah? Emang KFC doang yang enak? Ya Allah, itu gak ada. Sampai ada iklannya tuh, begitu kita bayar lagi makan, itu seperti mendengar suara tangisan, teriakan anak-anak kecil. Jadi jangan ya, harus perhatian Bu, harus perhatian. Termasuk apa yang ada di rumah tuh, kecap, ada merek-merek yang harus dihindarin. Deterjen, pampers bayi itu ada yang terafiliasi ngebantu ke sana. Bahkan yang terbaru nih, ada yang ngasih duit 400 miliar buat KFC. Perusahaan di sini ngasih duit nih 400 miliar. Nih KFC lagi butuh bantuan nih, saya bantu investasi 400 miliar. Ini makanan yang sering kita makan sehari-hari. Jadi kita harus teliti. Kita harus lihat lagi, coba dicek di internet merek-merek apa saja sehingga kita terhindar dari membeli barang-barang yang hartanya akan digunakan oleh saudara-saudara kita, digunakan untuk melawan saudara-saudara kita, membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, waliyadzubillah min dzalik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam, yuk kita doa jangan lepas. Yuk kita berjihad sekarang termasuk di media sosial. Suarakan terus. Ini saya pribadi punya channel YouTube Bu. Channel YouTube saya nih beberapa tahun ke belakang ini kadang-kadang suka dikasih duit karena ada yang nonton banyak, kasih duit sekian sejuta sekian gitu. Berapa bulan sekali dikirimin duit sama YouTube gitu ya. Terus mulai dari peristiwa Palestina ini saya sering bicara termasuk tentang syahidnya Yahya As-Sinwar, ya, syahidnya Ismail Haniyah, pejuang-pejuang Hamas, pemimpin-pemimpin Hamas. Tiba-tiba sama YouTube dikasih informasi, kamu udah nggak bisa terima duit lagi. Bisa terima duit lagi asal kamu mau menyatakan bahwa Hamas ini adalah pergerakan terorisme. Bayangin tuh. Lah, saya bilang ogah mau apain? Kita mah kagak kekurangan. Ar-Razzaq huwallah jalla jalal, yang ngasih kita rezeki bukan siapa-siapa, Allah tabaraka wa taala. Yang penting kita istiqamah, mencoba terus berada dalam jalan kebaikan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang mujahidin itu Allah utamakan, faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Allah memberikan keutamaan kemuliaan bagi kaum mujahidin
terhadap kaum yang hanya duduk-duduk doang dengan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak. Nah, kita bisa merasakan itu semua, bisa merasakan nikmatnya berbagi, bisa merasakan nikmatnya peduli, ibadah, berbuat baik kalau tadi kita bisa tinggalkan 3 hal. Tinggalkan mencari-cari ridho manusia, tinggalkan berteman sama orang fasik, ya, tinggalkan mengejar-ngejar dunia. Ingat, balasan bukan di sini. Allah siapkan balasan di akhirat nanti buat kita semua masuk ke dalam surganya Allah yang sifatnya kekal dan abadi selama-lamanya. Yuk mulai sekarang ya, sebagai penutup, mulai sekarang nih lisan kita jangan kita gunakan berbicara yang ada al-ithim wal-udwan. Ada keburukan, ada dosa, ada maksiat, ada permusuhan. Jangan kita gunakan lisan kita untuk albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Kalau mau ngomong jangan keluar dari 3 hal kata Al-Quran. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyaknya omongan manusia kecuali kalau dia ngomongnya terkait 3 hal ini. Kalau dia keluar dari 3 hal, omongannya nggak ada manfaat. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Yang pertama adalah mengajak orang untuk berbagi, mengajak orang untuk saling tolong menolong, bersedekah untuk mereka yang membutuhkan. Au ma'rufin, mengajak orang untuk berbuat baik. Ada teman kita nggak sholat, deketin, sholat. Ntar di akhirat kita ditanya, yang pertama ditanya sholat. Yuk sholat yuk. Gampang kok, cuma 5 kali sehari. Sisanya nggak apa-apa dah. Mau kerja, mau tidur, mau makan, jukir balik, nggak apa-apa. Yang penting 5 waktu nih jangan tinggalin sholat. Ngelihat teman kita ngomongnya rada kasar sama orang tuanya, panggil, nasihatin, jangan begitu. Ya orang tua kita, dia yang ngajarin kamu bicara waktu kamu kecil. Sekarang udah pandai bicara kok malah kasar begitu sama dia, jangan. Omongan tuh kalau kayak begitu cakep. Omongan kita kalau isinya kayak begitu cakep. Atau yang ketiga, islah bainan nas, mendamaikan antara yang saling bermusuhan. Umayyaf'al dzalika, kalau kita lakukan itu ibtigha'a mardatillah, semata-mata ingin meraih dan menggapai ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan baginya pahala yang banyak. Menurut Al-Quran dikabarkan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita tutup aja dengan baca Ya Rabbana a'tarafna bersama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.